Sunan Kalijogo Malang, yang tepatnya ada di Jalan Keramat, Desa Sukolilo, Kecamatan Jambung. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan penerangan atau penyuluhan tentang zat adiktif dan psikotropika. Pasti kita pernah kan mendengar apa itu zat adiktif, apa itu psikotropika. Pasti kita sering sekali mendengar kata-kata itu. Nah, di sini zat adiktif adalah zat-zat kimia atau obat-obat yang bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya drugs, yang dapat menyebabkan kecanduan atau ketagihan bagi pemakainya. Jadi kalau kita memakai zat-zat seperti ini, obat-obatan seperti ini, kita akan kecanduan atau keinginan. Ada jenis dan penggolongannya. Yang pertama ada narkoba, dan narkoba ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jenis candu, yang kedua ada jenis koka, yang ketiga ada jenis LSD, yang keempat atau yang terakhir di sini ada jenis ganja. Jenis candu ini ialah jenis zat yang berasal dari tanaman Papaur somniferum yang berisi zat kimia aktif. Nah, di sini saya mempunyai gambar atau contoh dari jenis candu. Yang pertama di sini ada kokain, ya seperti ini. Nah, ini jenis kokain yang di sini ada serbuk. Nah, di sini serbuk dan ini tumbuhan. Yang kedua di sini ada jenis koka. Jenis koka ini adalah jenis tumbuhan yang dipergunakan daunnya untuk dikeringkan, kemudian diolah. Hasilnya berupa serbuk putih yang tidak berbau. Contohnya adalah kokain seperti ini. Tadi ini ya prosesnya. Dan yang ketiga di sini ada LSD, bisa disebut lysergic acid diethylesmin. Obat ini sering digunakan orang-orang. LSD ditemukan oleh seorang ahli kimia bernama Albert Hofmann pada tahun 1938. Pertama kali LSD sering digunakan untuk terapi pada alkohol. Hal ini dapat mengurangi stres pada penderita kanker. Jika disalahgunakan akan menjadikan penyakit epilepsi, kelainan jiwa, leukemia dan lain sebagainya. Dan yang keempat di sini ada jenis ganja. Jenis ganja adalah yang terdapat dari getah tanaman ganja untuk mengurangi rasa nyeri, tapi karena menimbulkan efek yang membahayakan maka tidak lagi digunakan di perobatan. Contoh jenis ganja yang saya temukan di sini ada seperti ini. Jadi ini tanamannya, di sini ada serbuk-serbuknya. Jadi seperti ini. Dari jenis dan penggolongan zat adiktif. Yang kedua di sini ada alkohol. Alkohol adalah berupa zat cair tidak berwarna dan baunya segar. Bahan ini dapat dihasilkan dari peragian dan ekstraksi buah anggur, apel, kismis dan lain sebagainya. Alkohol ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan A, yang kedua ada golongan B, yang ketiga ada golongan C. Dari golongan A ini kadar etanolnya antara 1 sampai 5%. Jadi kalau menggunakan hal ini jadi rendah. Contohnya di sini ada bir. Nah, ini bisa dilihat ya. Dan ada golongan B. Golongan B ini terdiri dari 5 sampai 20%. Contohnya anggur merah. Nah, seperti ini anggur merah. Dan whisky narkoba. Yang ketiga yakni golongan C. Golongan C kadar etanolnya antara 20 sampai 55%. Contohnya arak. Nah, ini bisa dilihat ya, bir seperti ini. Dan penggolongan zat adiktif yang ketiga berupa psikotropika dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada stimulan. Stimulan yaitu obat-obatan yang diberikan rangsangan terhadap otak dan sistem saraf. Efek stimulan menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Ekstasi dan kokain. Yang kedua ada depresan. Depresan adalah obat-obatan yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat kesadaran. Contohnya morfin,
Morfin yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan yang nyaman atau gembira, dan mengurangi perasaan cemas atau gelisah. Dan Barbital yaitu untuk membantu agar cepat tidur, menghalau kecemasan dan ketegangan serta frustasi. Dan bagian yang ketiga di sini ada halusinogen. Di sini adalah golongan obat-obatan yang menyebabkan timbulnya halusinasi atau khayalan. Contohnya seperti ini. Jadi seperti sabu tapi warna ungu ya. Dan ganja. Kita tahu tadi. Dan lanjutan dari bagian atau jenis zat adiktif pembagiannya. Di sini yang keempat ada lainnya. Di sini ada 3 penggolongan. Yang pertama ada inhalan, nikotin, dan kafein. Inhalan di sini adalah zat yang bahaya, terdiri dari larutan yang mudah menguap seperti lem, aerosil, pengharum ruangan, dan gas nitrous oksida atau gas tawa, butana, propen, helifon, anestesi atau pembius. Mempunyai bau yang menyengat, tajam, dan uapnya dapat masuk ke paru-paru, kemudian menjalar ke jaringan saraf otak. Dan yang kedua di sini ada nikotin, yaitu minyak yang rasanya pahit dan jika di dalam udara warnanya coklat. Kecanduan nikotin ini akan merangsang saraf pusat dan saraf tepi untuk memicu kerja kelenjar sehingga menguncupkan usus kelenjar darah. Jadi kalau seperti ini sudah sangat-sangat hampir membahayakan ya kalau mengonsumsi nikotin. Dan yang ketiga di sini ada kafein. Kafein berkhasiat untuk menstimulasi susunan saraf pusat dengan efek menghilangkan rasa lapar, letih, dan mengantuk. Jadi ini seperti ini ya. Kafein dapat meningkatkan daya konsentrasi dan suasana jiwa. Penggunaan yang berlebihan dari 20 gelas per hari dapat mengakibatkan ketagihan. Jadi kalau seumpamanya sehari sampai 20 gelas, kita akan merasa ketagihan seperti itu. Contohnya kafein, oke? Seperti ini gambarnya. Dan yang kedua di sini ada nikotin. Jadi nikotin berasal dari sini ya. Penggunaan dari rokok di sini. Ketiga ada inhalan. Inhalan seperti ini. Contohnya ada lem, ada obat-obatan yang lain dan seperti ini.